Oke, jadi aku tuh kemarin beli di Shopee-nya mereka, Shopee Mall-nya, di Mother of Pearl-nya. Dan aku tuh dapat harga normal gitu. Aku ngambil shade yang MN1. Sebenarnya agak bingung sih kayak MN1 atau MW1 karena di situ keterangannya kalau MN1 untuk medium neutral undertone, tapi kalau yang MW1 itu medium juga tapi buat warm undertone. Tadinya aku mau ngambil MW1, cuman pas aku cek atau kegelapan. Nah, ini aku ngambil MN1 kayaknya keterangan, tapi kayaknya nggak gitu keterangan juga. Pokoknya jadi bingung gitu deh, kemarin sempat kayak MN1 atau MW1. Nah, akhirnya aku ngambil yang MN1. Aku bakal mulai bahas dari segi packagingnya, terus kandungan utamanya ada apa aja, teksturnya kayak gimana, terus nanti finishnya di kulit aku kayak gimana, dan aku bakal cobain beberapa jam gitu. Dan aku kebetulan hari ini juga mau keluar, jadi sekalian wear test juga kayak gimana hasilnya di kulit aku. Sebelumnya kulit aku itu normal tapi sensitif, jadi emang ada pori-pori gede gitu, terus gampang sensitif sama produk yang gak cocok. Tapi kebetulan di sini aku cek untungnya gak ada parfum sama alkohol, jadi aku juga makanya berani banget buat cobain si MOP ini. Oke, pertama dari segi packagingnya, dia ada dusnya, terus di dalamnya baru produknya kayak gini. Dia dusnya ini bagus banget, warnanya senada gitu sama foundationnya, dan emang dia ciri khasnya Mother of Pearl banget, pokoknya kayak gradasi pink, biru, hijau, soft gitu. Di sini lambang kupu-kupunya timbul, terus ada keterangan isi 30 ml, terus ada ingredientsnya yang secara lengkap, terus ada cara pakainya, dan keterangan produk ini sendiri itu ada dua bahasa, jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Di sini ada tanggal expirednya, terus ada label vegan, label halal juga, dan ada juga lokasi di mana dia diproduksi. Di sini sih expirednya aku beli kemarin banget September ini, dan expirednya aku dapat yang 19 Agustus 2025. Untuk keterangan shade-nya itu dia dipakai label stiker gitu, bukan yang ada nempel di dusnya gitu, jadi bisa dicopot sebenarnya. Nah, untuk packagingnya sendiri ini bentuknya segenggam tangan kita, itu lumayan lebar banget, bentuknya oval. Untuk kesampingnya dia agak pipih gitu, jadi sebenarnya agak lebar, tapi kalau diselipin di makeup pouch tuh masih bisa banget kayak di pinggiran gitu, jadi kayak nggak terlalu makan tempat dan nggak begitu berat, menurut aku masih enteng. Packagingnya bagus banget, cantik banget. Nah, dia kayaknya nggak gampang lecet juga, tapi kurang estetiknya adalah di label stikernya. Kayak sayang banget kenapa ini stiker gitu, karena kalau kayak gini kan bisa hilang atau bisa lepas kan stiker. Kadang-kadang kita udah terlalu lama pakai make up, terus ditanya pakai shade apa, kita bisa lupa gitu beli shade yang apa kemarin. Jadi sayang banget, harusnya sih ini bisa di emboss atau di apain lah gitu ya, bisa nempel sama produknya. Nah, untuk di packagingnya foundation itu sendiri, dia cuman ada logo Mother of Pearl, ada nama produknya So Extra Peptides Sunscreen Foundation, ada SPF-nya 40 PA++. Terus di belakangnya ada Mother of Pearl, terus ada stiker shade-nya, terus ada keterangan 30 ml-nya, dan ada nomor BPOM sama tanggal expired-nya. Packagingnya ini sendiri dia dibagi jadi 3 bagian. Bagian atas itu kita tariknya ke atas gitu, ini isinya brush, jadi brushnya halus banget, lembut banget, dan kalau aku coba dia nggak ada rasa kasar-kasar di kulit gitu. Jadi tuh sebenarnya menurut aku harganya itu emang kayak kita beli foundation sama brush yang emang kepake banget ya, bukan yang cuman formalitas aja gitu. Jadi emang bisa kepake banget. Bagian tengahnya ini berfungsi untuk wadah si brushnya itu sendiri sama tutup foundationnya. Jadi bukanya itu diputar, kalau tadi kan ditarik untuk ngambil brushnya, terus untuk tutupnya dia diputar dan kayak gini. Aku nggak tahu ini harus dikocok dulu apa nggak, coba aku cek. Untuk ngeluarin produknya itu sendiri, di sini nggak ada tulisan before use site-nya, jadi nggak harus dikocok katanya. Sebelumnya aku bakal bahas dulu kandungan utamanya di sini ada apa aja. Kenapa di sini nama foundationnya itu ada peptide-nya, ada sunscreen-nya juga. Jadi emang di sini foundationnya mengandung SPF 40 PA++, jadi emang dia bisa ngelindungin kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Tapi aku tetap pakai sunscreen sendiri ya. Jadi ini tuh aku udah cuci muka, pakai toner, pakai ampule, baru pakai sunscreen biasa yang aku punya. Kandungan utamanya itu ada peptide, ada niacinamide juga, ada juga allantoin, ada glycerin juga. Kalau yang aku tahu dari semuanya, kandungan-kandungan ini diperuntukkan untuk melembabkan kulit kita, mengunci kelembapan, bisa merawat kulit kita. Dari niacinamide-nya itu bisa mencerahkan wajah kita juga, meratakan warna kulit intinya.
ada allantoinnya itu bisa menjaga keseimbangan skin barrier kita, menenangkan kulit kita juga kalau tiba-tiba lagi radang. Jadi sebenarnya ini adalah foundation yang mengandung skincare. Nah, kalau menurut aku sih aku gak gimana-gimana ya sama foundation yang ada skincare-nya. Karena sebelum pakai foundation pun aku pasti pakai skincare gitu. Di sini klaimnya itu medium to full coverage, terus finishnya katanya velvet matte. Udah sih klaimnya itu aja. Aku bakal langsung aja ke teksturnya kayak gimana. Ini tuh menurut aku emang agak keras, dan katanya kan banyak yang komplain gitu ya buat orang-orang yang tremor tangannya. Dan aku kan gak tremor, tapi menurut aku ini emang agak keras, dan aku butuh kekuatan tangan yang harus menggenggam gini, nggak bisa gini doang, aku harus kayak gini baru dia keluar. Dan keluarnya tuh nggak muncrat atau nggak ngagetin gitu, kayak pelan-pelan gitu. Dan ini teksturnya lumayan thick ya menurut aku. Semoga cocok ya. Aku bakal langsung pakai brushnya karena udah lebih suka pakai foundation yang pakai brush, karena emang sebenarnya hasilnya lebih full coverage juga, terus lebih cepet aja pengaplikasiannya. Tuh, betul di sini aku ada bekas jerawat tuh ya, jerawat mens bisa lah. Nah menurut aku dia masih dia netralnya nggak netral banget, jadi emang masih ada yellownya tapi lebih light gitu, dan masih masuk sih alhamdulillah kayaknya. Lumayan ya, masih masuk gitu, dan emang finishnya ada tuh glowy kayak My Skin But Better gitu. Terus dia tuh teksturnya aku pikir karena klaimnya velvet matte gitu, jadi kayaknya nggak terlalu matte banget, teksturnya nggak terlalu thick banget, tapi ternyata pas pakai brushnya itu nggak terlalu smooth gitu, kayak ya udah kalian nggak bisa pakai yang digeser gini, kayak harus gini aja, makanya ini lebih enak. Terus kalau pas di tap-tapin kayak gini, aku ngerasanya juga kayak nggak pakai brush banget, kayak pakai spons, karena emang lembut sponsnya, terus nggak kasar, nggak ada rasa tajam-tajam. Menurut aku kalau foundationnya terlalu tarik-tarik banget, nanti kulit kita lama-lama ketarik mulu gitu kan, kayak mohon maaf gravitasi ya kan. Alhamdulillah masuk banget warnanya di kulit aku jadi kayak untung nggak ngambil yang 1 ya, agak kegelapan ya. Masuk banget guys. Ini jidatnya belum. Kayak lu kalau apa namanya nggak usah pakai bedak juga nggak apa-apa banget buat kalian yang suka sama dewy finish. Tapi kalau kulit aku itu nggak bisa. Kayaknya kalau terlalu dewy atau terlalu basah foundationnya, biasanya di kulit aku yang pori-porinya gede, dia akan nyumbat, terus nanti kulit aku tuh jadi gampang komedoan gitu loh. Nah kalau misalnya ditarik di bagian jidat, ditarik ke atas sih nggak apa-apa ya, sekalian kita ini ngilangin kerutan-kerutan di wajah. Yang aku lihat dia tuh nggak ada garis-garis bekas brush sama sekali. Semoga foundationnya ini aman di kulit aku, nggak bikin komedo. Aku deg-degan sih, soalnya sayang harganya segitu ya guys. Tapi jujur aku suka banget sama brushnya, suka banget. Tuh lihat tuh bekas jerawat aku yang tadi memudar. Menurut aku medium to full, iya benar banget. BTW ini tuh tanda lahir ya. Emang agak susah kalau tanda lahir, kayak harus ditambahin lagi. Mungkin kalau misalnya kita mau tambahin lagi di bagian sini bisa, atau pakai concealernya MOP. Tapi aku nggak punya, aku belum punya. Ih bagus banget ya. Tapi di kulit aku foundation kayak gini nggak bisa kalau nggak pakai powder. Aku harus banget pakai loose powder. Ini aku bakal tutup lagi ya guys. Nah seperti biasa, sebelumnya aku selalu review foundation itu pakai loose powdernya BLP. Kenapa aku sekarang pakai loose powdernya BLP bukannya dari MAP? Karena aku pengen tahu review foundationnya ini sendiri kayak gimana di kulit aku, karena sebelumnya kan aku udah pakai BLP, jadi kayak aku udah tahu nih perbandingannya kayak apa gitu, jadi aku bisa ngejelasin. Kalian bisa cek di playlist video aku yang review produk makeup, di situ kayak emang hampir semua foundation aku selalu pakai loose powder BLP, karena aku emang juga suka banget pakai ini, sehari-hari aku pakai ini, dan sekarang juga adanya ini ya guys. Oke sekarang aku bakal pakai gimana di atas foundation MOP, apakah mudah diratakan, apakah langsung set atau gimana.
dia langsung matte. Tuh, iyalah, namanya juga di set, pasti glowy-nya langsung hilang. Tapi seenggaknya tujuan dari foundation ini ya menurut aku emang ngejaga kelembapan kulit kita. Nah, kalau udah dehidrasi kan masalah banyak muncul ya, kayak misalnya kulit ngelupas atau kemerahan atau beruntusan gitu. Jadi tuh emang ini si foundationnya menurut aku emang di-maintain buat semua jenis kulit biar tetap aman. Kayak nggak terlalu basah juga supaya kulit yang berminyak tetap bisa pakai, tetap bisa nyaman. Aku ngerasain ini termasuk foundation yang ringan. Di sini tuh dia nggak ngeklaim kalau dia itu ringan. Tapi menurut aku ini ringan. Ini kulit aku masih aman ya kayaknya gitu kan. Sejauh ini nanti aku bakal review 1 atau 2 hari setelahnya. Kalau misalnya tiba-tiba muncul beruntusan, kemungkinan karena foundationnya yang terlalu dewy di aku. Karena emang biasanya kulit aku tuh pakainya yang matte terus gitu. Ini aja aku mau beli, awalnya ragu-ragu gitu, tapi banyak yang bilang bagus gitu. Sejauh ini di senyum bibir aku tuh masih aman banget. Dan kalau aku lihat ini dari tadi kayak gini aja warnanya nggak berubah. Kayaknya emang nggak oxidize ya guys. Iya dia tuh nggak oxidize sih kayaknya. Oke, aku bakal nyelesain dulu makeup aku semuanya. Aku bakal pakai alis, terus bronzer, blush dan lain-lain. So aku bakal balik aja. Udah balik lagi. Jadi ini hasilnya. Kayak flawless aja ya, awal-awal lah ya. Semua makeup di awal-awal itu flawless. Menurut aku dia cocok banget juga sama loose powdernya BLP, masih aman aja. By the way, aku emang belum pernah cobain ya loose powdernya MOP, katanya bagus juga. BTW di sini aku biasanya selalu pakai highlighter dari The Balm yang Mary Luminizer. Nah ini aku sama sekali nggak pakai. Aku pengen lihat nanti minyak yang keluar di wajah aku seperti apa setelah beberapa jam di atas foundation ini kayak apa. Bekas jerawat aku beneran yang memudar banget. Soalnya aku bakal keluar dulu di sini. Aku bakal sekarang itu udah jam setengah 11 siang. Jadi aku mau keluar. Aku nggak tahu mungkin sampai malam. Nanti aku bakal update di beberapa jam gitu. So, stay tune terus. Hai, jadi sekarang udah jam setengah 9 malam. Aku mau update, jadi aku bakal taruh videonya di sini. Setelah naik motor pakai masker itu kayak cuman 20 menitan gitu. Itu di muka aku pakai masker itu aman banget, di bagian pipinya tuh aman, nggak ada ceplakan gitu. Terus tapi di bagian hidung emang ada yang hilang gitu, tapi nggak parah banget hilangnya, cuma emang kelihatan sih. Dan itu aku touch up akhirnya karena aku masih banyak kegiatan. Cuman di bagian sini tuh masker aman banget, kayak masih flawless, nggak ada bentang-bentongnya gitu. Aku update lagi di jam 2 siang itu aku sholat. Pokoknya aku pas ngambil wudhu itu mulus aja, tapi emang nggak sekuat itu juga, kayak fine aja, masih yang kalau ditap-tapin di tisu itu aku tadi cek ya aman, tapi aku sayangnya nggak sempat video, aku lupa, dan aku masih bawa tisunya, aku lupa banget bikin video. Ini tisunya udah kering, ini bekas aku ambil wudhu. Kalian bisa ngeliat kalau di sini tuh nggak ada makeup yang nempel. Yang nempel ini cuman di bagian lipstick aku. Biasanya kalau foundation yang biasa aku pakai, kalau kena air gitu, terus aku kan biasanya abis wudhu aku langsung gini, itu sama sekali nggak ada yang nempel. Tapi emang bagus sih menurut aku, karena biasanya aku kalau habis wudhu aku pasti langsung touch up, dan itu aku enggak. Aku ngerasa masih rapi, masih aman-aman aja, tapi emang nggak se-flawless kayak di awal, tapi aku ngerasa nggak perlu touch up. Nah di sini tuh sama sekali kalian bisa lihat kayak nggak ada kuning-kuningnya bekas foundation. Ini cuma lipstick doang, kayak sekuat itu kalau menurut aku. Ketiga, aku update lagi di jam 5 sore, which is itu udah yang 6 jam setengah, itu masih flawless. Kalian bisa lihat sendiri di video ini, itu masih flawless. Terus minyaknya tuh masih terkontrol, jadi aku di ruangan ber-AC, tapi bukan yang AC yang dingin banget gitu. Jadi bukan yang tipe ruangan yang bikin kulit kita kering atau nahan minyak, enggak. Kayak normal aja suhunya, tapi panas banget juga enggak. Masih aman-aman aja, bahkan sampai di jam maghrib itu juga masih aman-aman aja. Aku nggak touch up sama sekali lagi. Aku sempet di outdoor agak keringetan, jadi lumayan basah kuyup sama jalan gitu kan. Dan ternyata dia agak hilang setelah kena keringet.
aku nggak tahu pas kena keringat justru lebih hilang, tapi hilangnya tuh nggak yang belentang gitu. Tapi kalau kena wudhu masih aman-aman aja. Mungkin karena udah kena wudhu juga, terus baru kena keringat, akhirnya hilang. Tapi hilangnya kayak gini tuh. Ini nggak aku sama sekali, belum aku tep-tepin pakai tisu atau kertas minyak. Jadi tuh ini antara basah keringat sama minyak juga. Tapi minyaknya sebenarnya seharian juga nggak parah gitu. Terus dia oxidize-nya tuh hampir nggak ada, masih cakep aja setelah beberapa jam di kulit aku. Warnanya masih sama. Terus aku tetap berasa ringan. Di smile lines aku itu aman banget, nggak ada yang nge-crack. Di bagian mata juga nggak nge-crack sama sekali. Nah, kayaknya ini menurut aku cocok banget untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif, masih aman. Terus aku nggak ada timbul yang beruntusan tiba-tiba, karena kulit aku kan sensitif. Biasanya gampang beruntusan sama produk yang nggak cocok di hari yang sama. Mungkin kalau aku pakai primernya dari MOP di bagian hidung akan lebih nempel lagi, aku nggak tahu. Tapi yang jelas tanpa primer pun di pipi aku masih aman setelah 20 menitan pakai masker. Yang kan ada kulit-kulit wajah atau orang yang gampang keringetan, gerak dikit keringetan, itu menurut aku kalian harus pakai primer biar tetap ketahan. Soalnya ini aku jujur suka banget. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya lagi di motor terus tiba-tiba hujan deras, terus foundation aku kena hujan, aku nggak tahu jadinya kayak apa. Belum coba dan aku nggak nyesel jujur beli ini. Menurut aku dengan harga segitu worth to buy banget, karena kita sama aja beli foundation yang berkualitas, terus beli brush yang benar-benar berkualitas juga. Jadi kalian menurut aku nggak akan rugi karena packagingnya segemes ini, terus semuanya berkualitas. Tasya Farasa itu kan emang concern banget kan sama complexion dia, dan kita tahu gimana dia secinta itu sama foundation. Ya pasti, dan ternyata nggak bohong, nggak cuman bisnis doang, tapi dia semaksimal itu bikin foundation ini. Saya itu dia final review aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan aku mau makasih banget yang udah subscribe. So sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.